Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan sesuai dengan judulnya di bawah. Hari ini saya ingin menceritakan salah satu kisah seorang ilmuwan muslim yang bernama Abbas Ibnu Firnas. Sebelum memulai video kali ini, saya sedikit ingin menginformasikan bahwa Abbas Ibnu Firnas ini merupakan penemu pertama pesawat terbang sebelum Wright bersaudara. Akan tetapi, berdasarkan buku-buku ensiklopedia mencatat bahwa Wright bersaudara adalah pelopor dunia penerbangan dan melupakan nama Abbas Ibnu Firnas sebagai manusia pertama melawan gravitasi bumi. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya si Ibnu Firnas ini dia. Abbas Ibnu Firnas memiliki nama lengkap Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas bin Wirdad At-Takaruni Al-Andalusi Al-Qurtubi atau biasa disebut dengan Ibnu Firnas. Dia lahir pada tanggal 810 Masehi di Osran Onda Al-Andalus, tepatnya di negara Spanyol. Ibnu Firnas merupakan seorang fisikiawan, kimiawan, teknisi, dan seorang musisi. Ia hidup pada masa pemerintahan Abdurrahman II Al-Hakim pada abad ke-9 Masehi. Ibnu Firnas dikenal dengan eksperimennya pada masa itu dengan menjadi manusia pertama yang melakukan penerbangan tanpa menggunakan alat apapun. Inspirasi Ibnu Firnas dalam melakukan percobaan tersebut adalah seekor burung, salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung mengembangkan dan mengatupkan sayap di atas mereka, dan ada yang menahannya di udara selain Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia yang Maha melihat atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat ke-19. Hal ini membuktikan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang muslim yang taat dan bahkan mengaplikasikan Al-Quran ke dalam penelitiannya. Tidak hanya dalam bidang penerbangan saja, dia bahkan melakukan berbagai eksperimen lainnya seperti Al-Miqat, jam yang terbuat dari air untuk menghitung waktu. Kedua, Al-Munaqalah, yaitu alat digunakan untuk menghitung pada zaman dahulu seperti halnya pada saat ini, yaitu kalkulator. Ketiga, Zatul Halqi, yakni astrolabe yang digunakan untuk mengetahui rotasi bintang. Keempat, ada Al-Kubah As-Samawiyah, yaitu kubah yang menyerupai langit beserta isinya, yang dimana ada awan, bintang, bulan, dan petir, dengan tujuan untuk memberikan edukasi mengenai ilmu langit pada siapa saja yang ingin mengetahui. Kelima, ada kaca yang terbuat dari pasir dan batu. Tahun 852 Masehi, Ibnu Firnas melakukan percobaan pertamanya di menara Masjid Jami Al-Kabir, tepatnya di negara Cordoba. Dia menggunakan bulu burung untuk dapat terbang. Ibnu Firnas ini berhasil mengudara hanya beberapa detik. Namun, percobaannya ini tidak berjalan mulus dikarenakan di saat dia mendarat, dia terjatuh dan mendapatkan beberapa luka ringan. Hal ini diabadikan dalam bentuk patung oleh pemerintahan Baghdad sebagai bentuk penghargaan kepada Ibnu Firnas. Setelah Ibnu Firnas melakukan beberapa pengamatan ulang terhadap seekor burung pada tahun 875 Masehi, Ibnu Firnas melakukan percobaan kedua kalinya dengan membuat sebuah glider yang dilengkapi alat untuk mengontrol sayap yang nantinya dapat terkontrol saat mengudara. Ibnu Firnas saat itu mengumpulkan banyak orang agar percobaannya ini dapat disaksikan. Percobaan keduanya ini dilakukan di Gunung Al-Arus. Ibnu Firnas berhasil mengudara kurang lebih selama 10 menit dan dia berhasil mengontrol arah terbangnya. Namun saat dia akan ingin mendarat, dia baru teringat bahwa yang dia kendarai tidak memiliki ekor, selayaknya seperti seekor burung yang digunakan untuk memperlambat laju saat ingin mendarat. Hal ini membuat tulang ekor Ibnu Firnas mengalami luka dan cukup serius, hingga Ibnu Firnas tidak memungkinkan untuk melakukan percobaan selanjutnya. Tahun 887 Masehi, Ibnu Firnas dinyatakan meninggal dunia. Itulah tadi kisah tokoh dari seorang Ibnu Firnas yang dimana dia adalah penemu pertama pesawat terbang. Ada beberapa hal yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Pertama, Ibnu Firnas selalu mengkaji tentang Islam sebelum diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.
Kedua, Ibnu Firnas tidak pernah merasa puas dalam menuntut ilmu dan memanfaatkan ilmunya dalam menciptakan berbagai hal. Sekian dari pembahasan cerita saya mengenai Ibnu Firnas. Semoga dapat bermanfaat dan bahkan orang-orang banyak mengetahui tentang siapa itu Ibnu Firnas. Maaf bila terjadi tadi beberapa kesalahan baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.